Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang tentu tidak bisa kita hitung satu persatu. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern saat ini. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang tentu hampir sudah selesai, Ramadan yang hampir selesai. Saya yakin anak-anak merasa sedih ketika Ramadan itu berakhir. Tapi banyak hal yang harus dilakukan selama bulan puasa, di mana puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Kita tahu bahwa puasa itu memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya, puasa merupakan perisai bagi seorang muslim. Selama kurang lebih 30 hari, itu adalah waktu yang singkat. Bagaimana kita melatih diri kita dan membiasakan diri dalam membentuk pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan karakter orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena itu merupakan tujuan dari bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar siap, tetapi bagaimana mempertahankan kebaikan yang sudah dipupuk selama Ramadan akan terus bertahan sampai seterusnya. Bulan Ramadan juga bukan sekedar bulan yang biasa. Tercatat bahwa bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai penaklukan dan memperluas ekspansi dakwah. Bahkan kita tahu kemerdekaan Indonesia pun itu juga berlangsung saat bulan Ramadan. Sehingga bulan puasa itu juga merupakan bulan perjuangan untuk melawan kebatilan dan memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa perisai itu adalah yang melindungi seseorang atau seorang hamba, sebagaimana perisai yang digunakan untuk melindungi dari pukulan ketika perang. Begitu juga dengan puasa. Puasa akan menjaga perilaku kita dari berbagai kemaksiatan. Orang yang berpuasa itu dituntut untuk menjaga kesempurnaan sebuah puasa dan menghindari dari segala hal yang membatalkannya. Apa saja itu? Di antaranya, cara yang dapat dilakukan adalah menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Dengan begitu, orang yang berpuasa dapat meraih pahala yang diinginkan dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah perisai tidak hanya di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia, puasa akan menjadi pelindung yang akan menghalangi dari godaan syahwat yang terlarang. Apabila seseorang
dari anak-anak semua sedang melaksanakan puasa, maka janganlah dia berkata yang kotor, dan jangan pula bertingkah laku yang mungkin jahil, seperti mengejek, atau bertengkar, atau bertengkarnya mungkin sambil berteriak-teriak. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa melindungi kita dari hati kita, dari lisan kita, dan dari perbuatan-perbuatan atau sikap yang kurang baik. Kita ambil contoh misalnya. Ketika di akhir-akhir Ramadan ini, pasti banyak sekali orang-orang yang justru malah berkunjungnya itu di sebuah mall. Di waktu tarawih misalnya, banyak sekali orang-orang yang justru mendatangi mall daripada di masjid. Terus apakah nggak boleh di mall? Boleh. Boleh. Tapi kita harus tahu waktunya. Kemudian ketika di mall kita itu mau ngapain? Apakah hanya untuk nongkrong? Atau memang kita ingin mendapatkan barang atau hal-hal yang dibeli dan harus di mall? Bukan masalah tidak boleh ke mall, tapi kita harus tahu dulu manfaat kita datang ke situ itu untuk ngapain. Itu salah satu contohnya. Kemudian, puasa pun akan menghindari kita dari tempat-tempat yang mungkin akan menimbulkan ketidakbermanfaatan. Seperti tadi di mall dan sebagainya. Nah, mungkin ada tempat yang lain, tempat untuk ngopi bareng, hanya sekedar nongkrong dan sebagainya. Jadi kita harus tahu kebermanfaatan kita di sana itu untuk ngapain. Kemudian jika kita mengikuti perintah berpuasa saja, bisa memotivasi bahkan mengubah orang menjadi lebih baik, apalagi jika aturannya diterapkan seluruhnya. Itu akan bisa memberikan dampak yang positif bagi kebaikan seluruh umat. Semoga kita semua bisa menjadi atau membuat karakter orang-orang yang bertakwa dan terus berjuang dalam memberikan kebaikan bagi sesama, yakni mewujudkan totalitas ketakwaan dengan menerapkan seluruh aturannya. Semoga kita semua bisa menjadi karakter yang bertakwa dan terus berjuang dalam memberikan kebaikan bagi sesama, yakni mewujudkan totalitas ketakwaan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menyempurnakan ibadah puasa dan meraih keberkahan di bulan Ramadan kali ini. Kalau kita simpulkan kaitannya dengan puasa sebagai perisai, maka harapan ustazah pun akan juga belajar bersama anak-anak semua untuk menjadikan puasa ini sebagai tempat kita belajar untuk menahan hal-hal dari hati, dari sikap atau perilaku yang tidak sesuai. Dan nantinya ini akan kita terapkan juga di luar dari bulan Ramadan. Begitu yang bisa Ustazah sampaikan. Sebelum ditutup, ada pantun sedikit dari Ustazah. Ikan lohan, ikan gurami, banyak terdapat di Danau Nungsa. Segala kesalahan dari kami, kebenaran dari Yang Esa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.